Cuando otros hombres sigan ciegamente la verdad, recuerda, nada es verdad. Film dibuka dengan teks dari Pak Bagong, yang mengatakan bahwa selama berabad-abad, Ordo Kesatria Templar telah mencari apel Eden, yaitu sebuah artefak kuno yang mengandung kode kunci kehendak bebas. Dengan menguraikan kode kunci rahasianya, mereka akan memiliki kekuatan untuk mengendalikan semua kebebasan berpikir. Namun, untuk mendapatkan apel Eden tidaklah mudah, karena mereka harus berhadapan dengan organisasi asasin yang memiliki misi mengamankan apel Eden tersebut. Scan lalu beralih pada tahun 1492 di Spanyol, di mana para persaudaraan asasin berkumpul untuk membahas misi terbaru mereka, yaitu mengamankan putra seorang sultan yang akan diculik oleh kesatria Templar, di mana kesatria Templar akan menggunakan si putra sultan untuk mendapatkan apel Eden yang saat itu disimpan dengan aman oleh si sultan. Para asasin itu dipimpin oleh asasin bernama Aguilar, yang melakukan sumpah suci dengan memotong jari manisnya, sehingga Aguilar dapat menggunakan hidden blade atau pisau khusus yang terletak di bawah tangannya. Ujuk-ujuk Scan kemudian berpindah ke 494 tahun kemudian, atau tepatnya tahun 1986, di California, di mana seorang bocil petakilan bernama Clemens mengalami wabah saat melakukan atraksi lompat sepeda. Kelom kemudian pulang ke rumah untuk nangsu banyu. Namun begitu ia sampai di rumah, Kelom sangat terkejut saat menemukan ibunya sudah meninggal, berlumuran darah sambil memegang sebuah kalung. Ternyata orang yang membunuh ibu Kelom adalah ayah Kelom sendiri, bernama Joseph, yang merupakan seorang asasin. Di saat itu juga, rombongan kesatria Templar modern datang untuk menangkap Joseph. Joseph pun meminta Kelom untuk segera lari, sedangkan dirinya akan menghadapi para Templar tersebut. Dan tampak diperlihatkan nasib Joseph. Selanjutnya, Scan malah berpindah ke 30 tahun kemudian, di mana Kelom kini tumbuh menjadi pria dewasa yang sedang menjalani hukuman penjara di Texas akibat kasus pembunuhan. Dan pada hari ini juga, Kelom akan menjalani hukuman mati, yang artinya, Kelom pernah membunuh lebih dari satu orang ya. Kelom kemudian dikeluarkan dari sel dan dibawa ke ruang eksekusi, di mana Kelom ini akan disuntik mati menggunakan zat kimia yang terbuat dari tahi cicang. Eksekusi tersebut disaksikan beberapa orang penting, termasuk seorang ilmuwan wanita bernama Dr. Sophia Riken. Die on this day, October 21st, 2000. Setelah saat itu disuntikan ke tubuh Kelom, Kel mulai merasakan mumet dan berakhir melihat seluruh masa hidupnya. Namun bukannya mati. Kelom entek mengapa hidup kembali dan mendapati dirinya berada di ruangan medis bersama Dr. Sophia. Sophia menjelaskan bahwa secara teknis Kel sudah mati bagi seluruh dunia. Dan sekarang Kel ini dibawa ke sini untuk membantu sebuah proyek uji coba yang sedang Sophia kerjakan. Karena tidak percaya dirinya belum mati, KL pun mencoba melarikan diri meski keadaan tubuhnya masih lemah. Kel lalu berakhir di sebuah ruangan yang penuh dengan pasien yang berpakaian sama seperti dirinya. Lalu berniat untuk bunuh diri dengan naik ke balkon. Namun, Kel malah terkejar karena ternyata dirinya berada di Madrid, tepatnya di Yayasan Abstergo, yaitu sebuah organisasi swasta yang berupaya memberantas kekerasan. Ketika Sophia hendak menjelaskan semuanya ke Kel, petugas keamanan lebih dulu membius Kel dan membawanya ke sebuah ruangan kosong. Di sana para petugas memasang pisau asasin atau hidden braid ke lengannya dan robot ikat pinggang khusus yang berfungsi membantu pergerakan Kelom. Gak cuma itu, Kelom juga dipasangi mesin sinkron DNA bernama Animus di lehernya. Sophia menjelaskan bahwa mesin ini akan membantu Kel dalam melihat kenangan leluhurnya yang hidup 500 tahun yang lalu. Yang mana leluhur Kel ini ternyata adalah Aguilar. Ketika Animus mulai diartikan, cahaya proyektor mulai menampilkan ingatan Aguilar melalui Kel.
Di saat itulah, tiba-tiba Animus mendorong Kel yang seketika membuat Kel melihat semua kenangan Aquiler di Inkuisisi Spanyol. Tepatnya tahun 1492. Selain melihat ingatan masa lalu, Animus juga bisa membuat Kel melihat dan merasakan segala sesuatu dari sudut pandang Aguilar yang pada saat itu sedang menjalankan misi dengan asasin lain untuk mengamankan putra Sultan Ahmed bernama Granada dari Kesatria Templar. Para Kesatria Templar yang dipimpin oleh Komandan Ojeda akhirnya berhasil menangkap pangeran yang bersembunyi di rumah warga. Mereka lalu meletakkan pangeran ke dalam kandang. Namun sebelum mereka membawa pergi pangeran, Aquiler dan para asasin mulai muncul dan membunuh para kesatria. Bersamaan itu Kel yang berada di Animus langsung terkejut, karena dia benar-benar merasa seperti telah membunuh seseorang layaknya menjadi Aquiler. Di dalam pertarungan itu, para asasin lebih unggul dengan keterampilan bertarung mereka yang sangat luar biasa. Tetapi sayangnya, para Templar yang jauh lebih banyak berhasil membunuh beberapa asasin. Seorang asasin bernama Maria, sekaligus kekasih Aguilar, kemudian mencoba membawa pergi pangeran. Tetapi aslinya itu diketahui oleh para Templar, sehingga Ojeda dan pasukannya segera mengejar mereka. Begitu pula dengan Aguilar, ia mengambil kuda milik orang dan bergabung untuk membantu Maria. Di dalam pengejaran itu, dua Templar berhasil masuk ke belakang kereta Maria. Tentu saja Maria tak tinggal diam dan ia pun terpaksa membiarkan kudanya lalu mulai melawan mereka. Sementara Aguilar nekat melompat ke kereta Ojeda dan bertarung dengannya. Dalam pertarungan itu, Aguilar berhasil membuat kereta Ojeda dan terguling, sedangkan dirinya melompat kereta Maria. Namun, karena Maria membiarkan kudanya begitu saja, alhasil kereta itu pun mengarah ke sebuah jurang. Untungnya sebelum kereta itu jatuh, Aguilar atau Kel berhasil menyelamatkan pangeran dengan menembakkan tali ke bebatuan. Dan di titik itulah, Sofia memerintahkan teknisinya untuk mengeluarkan Kel dari Animus, sehingga Kel yang belum terbiasa langsung jatuh pingsan. Setelah itu, Sofia menemui ayahnya, bernama Dr. Alan Rikin, yang merupakan CEO Abstergo. Dan ternyata, Dr. Rikin ini merupakan anggota temporer modern yang dulu menyergap rumah Kel. Ricky lalu meminta Sofia untuk terus menggali ingatan Kel yang mengarah ke Aguilar. Alasan Ricky melakukan semua ini yaitu untuk mencari artefak Apel Eden yang diduga disembunyikan oleh Aguilar. Dengan melihat ingatan Aguilar, maka mereka akan menemukan Apel Eden. Setelah mengobrol dengan Sofia, Ricky lalu menemui ketua Templar bernama Alan Iron.